Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Maulidia, kelas 10 MIPA 4, absen 31. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penelitian sosiologi saya yang berjudul Pengaruh Keterbatasan Media Komunikasi pada Pembelajaran Daring Siswa SMA Negeri 8 Malang. Studi kasusnya siswa kelas 10 MIPA 2 dan 10 MIPA 4 SMA Negeri 8 Malang. Bab 1 pendahuluan yang akan saya bahas pertama adalah latar belakang. Saat ini pandemi corona menjadi pembicaraan yang hangat di belahan bumi manapun. Dalam waktu singkat saja namanya sudah menjadi trending topik. Dibicarakan di sana-sini dan diberitakan di media cetak maupun elektronik. Karena pandemi corona ini, sistem pembelajaran diganti menjadi pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Media pembelajaran komunikasi yang dipakai adalah Google Meet. Dengan menggunakan Google Meet ini, siswa dapat berinteraksi dengan guru tanpa tatap muka langsung. Namun, karena batas waktu yang diberikan lebih sedikit dari pembelajaran biasanya, penyampaian materi juga lebih singkat dari biasanya, sehingga siswa kurang memahami penyampaian materi tersebut. Karena kurangnya penyampaian materi tersebut dapat menyebabkan malasnya siswa mengerjakan tugas. Dampaknya, siswa tidak mengerjakan tugas atau siswa mengerjakan tugas namun tidak hasil usaha sendiri. Dampak lainnya juga siswa lebih banyak bermain handphone di rumah dengan alasan mengerjakan tugas. Yang kedua, saya akan membahas tentang rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah yang saya berikan. Yang pertama, apakah pemahaman materi pembelajaran daring siswa sangat baik? Dan yang kedua, apakah siswa bosan saat pembelajaran daring menggunakan Google Meet? Lalu yang ketiga, ada tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama untuk mengetahui seberapa pemahaman materi yang didapat siswa saat pembelajaran daring. Yang kedua untuk mengetahui tingkat kebosanan siswa saat pembelajaran daring. Lalu ada manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu meningkatkan pengetahuan peneliti tentang pengaruh media komunikasi online terhadap pembelajaran daring di SMA Negeri 8 Malang. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu diharapkan peneliti ini dapat menjadi acuan untuk pihak SMA Negeri 8 Malang agar dapat mencari solusi terbaik bagi pembelajaran daring ini. Lalu ada bab 2, landasan teori. Yang pertama, saya akan membahas pengertian tentang media komunikasi. Media komunikasi daring ialah salah satu bentuk komunikasi yang penerapannya menggunakan jaringan internet untuk mengantarkan serta menerima pesan. Komunikasi lewat internet ini terjalin di dunia maya atau media massa bahasa lainnya. Beberapa pengertian media menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama ada Ahmad Rohani. Menurutnya, media merupakan segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera manusia yang berfungsi sebagai perantara, sarana, atau alat untuk proses komunikasi atau proses belajar mengajar. Yang kedua ada Wibuskram. Menurutnya, media adalah teknologi pembawa pesan. Teknologi ini dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Google Meet. Google Meet adalah layanan konferensi video atau meeting online yang dikembangkan oleh Google. Layanan Google Meet merupakan gabungan dari Google Chat dan Google Hangout dengan pengembangan yang lebih dikhususkan pada pertemuan online. Google Meet ialah salah satu media pembelajaran daring. Dengan adanya Google Meet ini, pembelajaran masih bisa berlanjut walaupun tidak tatap langsung. Lalu ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda
yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek yang penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10, MIPA 2 dan MIPA 4 SMA Negeri 8 Malang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk mengetahui keterbatasan komunikasi pada pembelajaran daring, yaitu dengan melihat data hasil penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan kuesioner, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner keterbatasan media komunikasi di pembelajaran daring ini. Kuesioner tersebut berisi identitas subjek yang terdiri dari nama, kelas, jenis kelamin, dan tanggal pengisian kuesioner tersebut. Selain itu, kuesioner tersebut juga berisi pertanyaan mengenai keterbatasan media komunikasi pada pembelajaran daring ini. Lalu ada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 8 Malang, Jalan Veteran nomor 37, Kota Malang. Lalu yang ketiga ada waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu akhir bulan Maret 2021. Dalam penelitian, dengan pendekatan kuantitatif memberikan keuntungan pada kecepatan pengumpulan data. Hal ini dimanfaatkan peneliti agar dapat berfokus melaksanakannya dalam waktu yang seefisien mungkin. Lalu yang keempat ada populasi dan sampel. Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi menggambarkan berbagai karakteristik subjek penelitian untuk kemudian menentukan pengambilan sampel. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penentuan populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 MIPA 2 dan MIPA 4 SMA Negeri 8 Malang. Lalu ada sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Dalam penyusunan sampel, perlu disusun kerangka sampling, yaitu daftar dari semua unsur sampling dalam populasi sampling. Teknik penelitian ini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah dalam pengambilan data. Data tersebut diperbolehkan untuk digunakan sebagai refleksi keadaan populasi secara keseluruhan. Teknik pengambilan sampling pada penelitian ini adalah menggunakan simple random sampling. Teknik sampling ini dipandang peneliti dapat mempermudah pemilihan sampel secara acak namun atas dasar acuan tertentu. Acuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memilih secara acak dari daftar populasi yang diteliti, yakni siswa-siswi kelas 10 MIPA 2 dan MIPA 4 SMA Negeri 8 Malang. Lalu ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel independen. Subjek yang dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 MIPA 2 dan MIPA 4 SMA Negeri 8 Malang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data prestasi akademik siswa, yaitu dengan melihat rata-rata nilai rapor siswa pada semester terakhir yang telah dilalui subjek penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan angket kuesioner, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tentang pengaruh keterbatasan media komunikasi pada pembelajaran daring. Angket kuesioner tersebut berisi identitas subjek yang terdiri dari nama, kelas, jenis kelamin, tanggal pengisian kuesioner, dan pertanyaan mengenai masalah yang akan dibahas tersebut. Karena banyaknya responden dalam penelitian ini, maka angket yang digunakan adalah angket tertutup sehingga responden hanya memilih jawaban yang telah tersedia. Yang keenam ada instrumen penelitian.
yaitu suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket kuesioner. Lembar angket kuesioner adalah lembar angket kepada subjek atau responden sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan dari pembuatan kuesioner ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin, serta memperoleh informasi yang relevan. Bentuk item kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah item kuesioner tertutup, di mana pertanyaan yang dicantumkan telah disesuaikan oleh peneliti. Alternatif jawaban yang disediakan bergantung pada pemilihan peneliti sehingga responden hanya bisa memilih jawaban yang mendekati pilihan paling tepat. Kuesioner penelitian tertutup memiliki prinsip yang efektif jika dilihat dengan sudut pandang peneliti, sehingga jawaban responden dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan analisis data terbagi menjadi dua, yakni kegiatan mendeskripsikan data dan melakukan uji statistis atau inferensi. Kegiatan mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Kegiatan mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan pengukuran statistik deskriptif. Tendensi sentral, yaitu pengukuran yang termasuk mengukur tendensi sentral adalah sebagai berikut. Yang pertama, modus atau skor yang paling sering muncul dibandingkan skor lainnya. Yang kedua, median atau merupakan titik atau skor yang posisinya membagi 50% di bawah. Dan yang ketiga, mean adalah rata-rata skor dari data yang ada. Lalu ada bab 4, yaitu hasil tentang penelitian. Yang pertama ada tingkat pemahaman materi siswa pada pembelajaran daring dengan Google Meet. Pemahaman materi siswa yaitu materi yang telah disampaikan guru kepada siswa dapat dipahami, dicerna, atau diterapkan dalam pembelajaran daring. Dari data penelitian yang saya peroleh dari lapangan, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman siswa pada pembelajaran daring tergolong sedang. Karena dari 11 siswa, 1 siswa dapat memahami, 8 siswa terkadang dapat memahami dan terkadang tidak dapat memahami, dan 2 siswa tidak memahami seperti pada tabel berikut. Jadi dari data di atas dapat disimpulkan bahwa 18% siswa dapat memahami materi, 73% siswa terkadang memahami, dan 9% siswa tidak dapat memahami materi. Lalu ada yang kedua, yaitu tingkat kebosanan siswa pada saat pembelajaran daring menggunakan Google Meet. Dari data penelitian yang saya peroleh, tingkat kebosanan siswa saat pembelajaran daring sangat tinggi, karena dari 11 siswa, 6 orang siswa mengatakan jika bosan dalam pembelajaran daring. 3 orang siswa terkadang-kadang, 2 siswa mengatakan sangat bosan, dan tidak ada siswa yang menjawab tidak bosan saat pembelajaran daring seperti pada tabel berikut. Jadi dari data diagram di atas dapat disimpulkan bahwa 55% siswa bosan dalam pembelajaran daring menggunakan Google Meet, 27% siswa terkadang bosan melaksanakan Meet, dan 18% siswa sangat bosan melaksanakan Meet. Lalu ada bab 5 yang berisi kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Dari data penelitian yang sudah saya kumpulkan, memperoleh kesimpulan bahwa pengaruh keterbatasan media komunikasi pada pembelajaran daring termasuk tinggi. Keterbatasan ini berdampak mulai dari penyampaian materi yang kurang baik, kendala-kendala pada saat pembelajaran, tingkat kebosanan dan kemalasan saat pembelajaran, dan keefisienan pemilihan Google Meet dan Zoom sebagai media komunikasi pembelajaran daring. Dari hasil penelitian dikemukakan juga bahwa kategorinya sangat tinggi sebagai berikut. Yang kedua ada saran. Berdasarkan saran yang saya ajukan, yaitu pertanyaannya seperti, saya menginginkan jika pembelajaran daring dengan Google Meet memiliki jadwal contohnya 2 minggu sekali. Itu mendapatkan
82% atau 9 siswa setuju dengan saran saya ini, 9% atau 1 siswa ragu-ragu dengan saran saya ini, dan 9% atau siswa lagi tidak setuju dengan saran ini. Dari data tersebut, maka dapat dipastikan bahwa rata-rata siswa menginginkan jika pembelajaran dengan Google Meet dapat memiliki jadwal. Karena selain bosan, juga tidak semua siswa mempunyai kapasitas handphone yang memadai atau kuota yang cukup. Contohnya, dalam satu hari terkadang mata pelajaran melakukan Google Meet dalam jangka waktu berdekatan. Hal itu dapat menyebabkan habisnya kuota, habisnya baterai HP, dan membuat HP panas ataupun rusak. Sehingga lebih baik jika Google Meet dijadwalkan atau dilaksanakan dengan jeda waktu antar mata pelajaran. Lalu ada daftar pustaka. Dan yang terakhir adalah lampiran hasil penelitian. Itu dia laporan hasil penelitian saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.